kasih atas kedatangannya. Sebelum kita mulai, coba kira-kira ada yang memimpin doa dulu? Ilyas mungkin, ya, supaya kita mendapatkan keberkahan pada pertemuan hari ini. Ya, berdoa sebelum mulai bimbingan. Sebelum mulai bimbingan, alangkah lebih baiknya berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi anak-anakku, hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Ya, ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum ya. Oke, nanti Bapak akan jelaskan. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dari BK. Ya. Jadi BK itu ada 4 layanan. Yang pertama layanan dasar, layanan bimbingan klasikal, kemudian bimbingan kelompok, ya, kemudian konseling kelompok dan konseling individu. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ada ya yang namanya asas-asas, ya. Dan ini Bapak pegang asasnya. Yang pertama ada yang namanya asas kerahasiaan. Ya, ketika kalian melaksanakan konseling, ya mereka selalu menjaga asas kerahasiaan. Ya, jadi tidak akan menceritakan masalah kepada siapapun, termasuk Bapak Ibu guru atau rekan sejawat. Kemudian ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi Bapak harap ketika kita nanti akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok, kita terbuka, ya, mengemukakan pendapat kita. Terbuka saja, kalau memang ada masalah, ya kita kemukakan sesuai dengan pengalaman. Kemudian ada asas yang namanya sukarela, ya. Jadi kalian datang ke sini itu atas dasar kesukarelaan, bukan karena keterpaksaan, ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya asas kekinian. Jadi nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang up to date saat ini. Ya, jadi pada hari ini Bapak akan membahas mengenai cyberbullying atau perundungan di dunia. Oke, tapi sebelum itu kan karena ini kita berbeda kelas, ya, Bapak ingin kalian memperkenalkan diri satu persatu. Tapi sistem perkenalannya ketika kalian sebutkan nama, kelas, sama hobi. Nah, ketika kalian menyebutkan hobi tidak mengucapkan, tapi melalui gerakan tubuh kita, ya, bisa dipahami? Misalkan nama saya Asti, kelas 12 IPS, misalkan. Hobi saya, nah, coba nanti yang lainnya menebak kira-kira hobinya apa. Ya, oke. Tapi sebelum dimulai kita perkenalan dulu. Oke. Coba dari siapa dulu ya? Dari yang kanan dulu ya. Dari ini dulu. Oke, silakan sebutkan nama, kelas, dan hobinya. Nama saya Sasri Oktaviani dari kelas 12 IPS 2. Hobi saya membaca. Oke. Sekarang ke sana. Perkenalkan, nama saya Siti Santi, saya dari kelas 12 IPS 1. Hobinya? Membaca. Membaca juga. Oke. Ini Izin perkenalkan nama saya Silva, saya dari kelas 12 IPS 1 dan hobi saya menggambar. Oh ya. Ini perkenalkan sama Ilyas, saya dari kelas 12 IPA dan hobi saya adalah dance. Dance ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhani dari kelas 12 IPA, hobi saya menulis. Nah, satu lagi, Neng. Perkenalkan, nama saya Reva Yaneta, saya dari kelas 10 IPA 1. Hobinya? Melukis. Oke, ya. Tapi kayaknya belum pada akrab nih ya. Coba, apakah kalian ingat nggak hobinya Neng ini? Menggambar ya. Kalau ini? membaca.
itu namanya siapa? Reka. Repa. Kalau itu namanya siapa? Santi. Siti Santi. Kalau ini namanya siapa? Ini. Hobinya Ilyas? Des. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum dimulai juga Bapak ingin games dulu lah aja ya, biar kalian semangat gitu ya. Oke, ketika Bapak angkat kepalkan tangan kanan, berarti kalian bilang dum. Apa? Nah, sekali lagi. Nah, kalau tangan kiri kalian sebut tes. Nah, Tes. nah. Nah, oke ya. Alhamdulillah ya, oke. Nah, kira-kira sudah siap kita membahas topik yang akan kita bahas hari ini? Sudah. Oke. Nah, kita hari ini kurang lebih akan menempuh selama 30 menit, cukup nggak? Cukup ya, kita manfaatkan waktu 30 menit ini untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, mungkin ada yang sudah sedikit mengetahui tentang topik yang akan dibahas pada hari ini. Coba dari sudut sebelah sini dan satu orang dari sudut sebelah sini, kira-kira apa sih yang dinamakan cyberbullying itu? Jadi izin jawab, menurut saya cyberbullying itu adalah sebuah tindakan atau sebuah perbuatan yang bersifat tidak baik, diantaranya hujatan atau penghinaan atau ancaman yang berbasis media sosial atau internet. Gitu ya. Kemudian ada yang tahu nggak kira-kira dampaknya itu seperti apa? Mungkin dari yang sebelah sini siapa? Dampak orang yang terkena ya cyberbullying. Salah satunya mungkin penurunan prestasi, Ya, terus depresi, bunuh diri. bisa jadi bunuh diri ya. Oke. Nah, baik, hari ini kita akan melakukan simulasi atau bermain peran ya. Nanti Bapak akan mempersiapkan kalian untuk mempersiapkan bermain peran secara sederhana, kemudian nanti akan mendiskusikan ya dari hasil permainan peran tadi. Oke, kira-kira sudah siap semua? Siap. Oke, siap. Kalau sudah siap, yuk kita bermain peran langsung ya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan juara lagi. Saya coba posting di Instagram Pak, lihat deh postingan yang terbaru si Selfie. Ih, caper banget, baru dapat prestasi segitu doang udah dipamerin. Iya ya. Combong ya, komen aku. Kamu kenapa? Kenapa? Ini cerita. Baik, tadi kita sudah melaksanakan bermain peran ya, role play mengenai cyberbullying. Nah, sebelum Bapak mengajak lebih jauh, Bapak ingin tahu dulu nih dari pengamat dulu komentarnya gimana mengenai apa sih cyberbullying tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana dampaknya. Coba dari siapa dulu nih? Ilyas dulu, boleh ya? Menurut saya dampak dari cyberbullying itu sangat berpengaruh besar bagi seorang siswa, apalagi di dalam sekolah lah. Misalnya penurunan prestasi itu sangat pesat dan bisa juga menyebabkan pelimpahan bunuh diri, Pak. Harus dihindari, Pak, sebisa mungkin cyberbullying itu. Kemudian dari korban sendiri, dari korban gimana? Mungkin efek paling besar itu adalah bagi korban dengan dikata-katai dan dihujat dan diberikan banyak komentar negatif, itu memberikan depresi yang sangat parah dan
dan bisa memicu katarak fisik. fisik ya gitu ya. Oke. Kemudian dari pelakunya sendiri gimana nih? Komentar dari pelakunya. Apa kadang-kadang kita menganggap itu hal yang biasa saja, seperti hal yang wajar, tanpa kita sadar sebetulnya itu berpengaruh terhadap orang lain juga gitu ya. Kita mah kadang-kadang kan enaknya saja gitu ya, komen-komen tanpa dipikir. Coba gimana kira-kira menurut pelaku? Apakah kadang-kadang selalu memikirkan segala sesuatunya atau tidak sebelum melakukan tindakan seperti itu? Ya, gimana kira-kira? Jadi sani nanya perasaan orang memerankan itu. Ya perasaan ketika orang kita membuli itu apa sih yang dipikirkannya gitu? Ketika melihat peristiwa itu apa jadi Jadi dengki ya dilihat-lihat jadi gitu. iri dan dengki ya oke ya oke. Jadi memang cyberbully ini menjadi fenomena permasalahan remaja ya saat ini, karena sebagian besar kan siswa atau teman-teman kita semuanya kan menggunakan HP. Nah kadang-kadang kan ada yang menggunakan HP kita itu dengan bijak ya, atau ada yang kurang bijak seperti itu ya. Contohnya kalau kurang bijak ya tadi melakukan komentar-komentar yang kurang bagus. Nah biar kalian lebih paham, Bapak akan mengajak kalian untuk menyaksikan sebuah film ya tentang cyberbullying ya. Mungkin bisa dilihat semuanya ya di sini ya, tentang film cyberbullying. Kelihatan semua videonya? Kelihatan Pak. Coba aja deh. Kok beda sih pas lagi apa banget sih, emang kan banyak tahu ya.
Nah, oke ya. Eh, udah ya. Dari yang tadi kalian perankan, kemudian dari yang kalian simak film barusan, coba kira-kira ada yang bisa menunjukkan atau misalkan berpendapat mengenai cyberbullying ini? So, jadi Jadi kan ya kalau kesimpulan kedua tersebut karena soalnya anak tidak ketertiban teman dihasut jadi mau ini kan ya, dikarenakan satu kan koyong kawas kita dari biasa jadi banyak belajar coba dari ada yang bisa dari apa namanya, apa yang tadi kamu perankan, kemudian barusan yang kamu lihat tentang apa sih maksudnya kalau cyberbully itu yang kamu ketahui atau harus bagaimana kita menghindarinya. Dari siapa yang mau berpendapat silakan mengenai tema ini setelah kita bermain peran kemudian melihat film bersama apa yang bisa didapatkan. Dari sikap ini tuh kayak merasa puas karena sudah membuat si korban yang bergerak. Dan itu juga korbannya mengalami kerusakan mental atau sampai rusak fisiknya sendiri gitu. Juga penurunan prestasi dan bukan. Jadi itu ya salah satu dampaknya akibatnya. Nggak ada yang mau silakan dari selesai. Menurut saya cyberbullying itu harus kita hindari lah ya Pak, dengan cara diantaranya satu lebih bijak melaksanakan ataupun bermedia sosial yang juga lebih sering menonton video seperti ini Pak untuk pembelajaran bagi kita. Jadi memang supaya tidak terjadi. Oke ya, sedikit saya Bapak ingin memberikan penguatan dan pengertian mengenai cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Nah, mungkin ada yang bisa membacakan sedikit saja. Jadi cyberbullying adalah perundungan dunia maya ya, dengan menggunakan teknologi digital. Jadi kita menjelekkan teman kita ya apapun postingannya melalui misalkan di Instagram, Facebook seperti itu ya. Nah itu tuh maksudnya sudah perundungan. Ya, jadi saat ini perundungannya bukan hanya menggunakan fisik saja. Kalau fisik kan contohnya seperti apa? Kalau fisik mencubit, berkelahi ya, atau istilahnya anak kelas 12 ke kelas 10 ya gitu ya. Membuli. Nah, kemudian contoh tindakannya yaitu menyebarkan kebohongan ya seperti tadi ya, kita menyebarkan berita bohong ya. Kemudian ada mengirimkan pesan secara ancaman begitu ya. Jadi kalian kalau misalkan ada hal seperti ini apa yang mesti dilakukan, dan nanti kita bahas ya. Kemudian meniru atau mengatasnamakan seseorang misalnya dengan akun palsu atau ya. Nah, pernah ada yang mengalami hal ini di Facebook. Nah, coba bagaimana perasaannya? Besar ya, karena nama baik menyangkut nama baik. Kemudian trolling ya, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang kurang sopan dalam memberikan pesan, terus terus mengucilkan ya, seperti mengecualikan atau menyiapkan atau membuat situs atau grup chat yang berisi kebencian tentang seorang. Jadi kalian membuat grup sendiri hanya untuk membicarakan orang-orang lain gitu ya. Kemudian menghasut anak-anak ya, mempermalukan seseorang. Bagaimana itu seperti ini gitu ya. Jadi kita mempermalukan mereka. Kemudian memberikan suara atau menentang seseorang dalam jejak pendapat gitu. Jadi ketika ada teman kita yang presentasi di depan, kita mentertawakan contohnya itu ya. Kemudian membuat akun palsu untuk menyerang orang lain ya, karena mungkin tidak takut tidak diketahui identitasnya sehingga kita membuat akun palsu untuk menyerang seseorang ya. Kemudian
memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Nah, ini yang sering terjadi biasanya itu yaitu tadi di Instagram, di Twitter, di WA, ya. Namun kebanyakan sekarang itu di Instagram yang paling banyak ya. Dan WA, TikTok banyak. di TikTok ya. Oke. Nah, ada beberapa istilah dalam perundungan di dunia maya ya, seperti flaming ya. Apa itu flaming ya? Jadi kalian harus tahu nih flaming. Nah, flaming itu adalah pertengkaran dengan melibatkan kemarahan dan bahasa vulgar. Ya. Seorang melakukan marah-marah dengan bahasa yang kasar, misalkan kancing, ya, coplok, yang kayak gitu ya, gitu. Oke. Kemudian outing. Nah, ini istilahnya kalian harus tahu ya. Menyebarkan rahasia, ya, informasi atau gambar yang memalukan ya orang lain cara online gitu. Misalkan contohnya nih ya, Ilyas ya, kan banyak nih fitur-fitur kamera yang istilahnya tuh bisa merubah wajah kita ya, kemudian kita sebarkan, dilecehkan aja, nanti kalau ditertawakan oleh teman-temannya misalkan di WhatsApp dan sebagainya. Kemudian ada denigration, membuat rumor negatif hingga merusak relasi korban. Ya, kemudian ada harassment, yaitu pesan yang buruk, kejam, dan menghina yang dikirim secara berulang, ya terus-terusan. Ya, menghina terus, gitu. Kemudian ada exclusion, pengabaian secara sengaja dan kejam kepada orang lain dalam suatu forum online seperti di grup WA, gitu ya. Kalau si itu ngasih apa namanya posting gitu ya, kita tidak ada yang mendukungnya, jadi seolah merasa diabaikan. Oke, nah dampak dari cyberbullying ya secara mental nih, ya, ada yang namanya secara mental, merasa kesal, pasti malu, bodoh, dan bahkan merasa marah gitu ya. Kemudian secara emosional ya, merasa malu atau kehilangan minat pada hal yang kamu sukai, seperti tadi motivasi belajar jadi menurun ya, karena merasa tidak dihargai. Kemudian secara fisik, lelah, merasa lelah, kurang tidur, atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala, pusing. Jadi bisa aja dari orang tuh kepikiran akhirnya migrain, ya, sakit seperti itu. Kemudian dampak psikologis juga ada ya. Dampak psikologisnya seperti depresi, marah, gelisah, cemas ya, apalagi sampai ada istilahnya percobaan untuk melakukan bunuh diri ya, karena kita merasa capek ya. Kemudian dampak sosialnya menarik diri dan kehilangan kepercayaan dirinya, akhirnya dia tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Kemudian dampak bagi kehidupan sekolahnya gitu, penurunan prestasi ya, rendahnya tingkat keadilan ya, kemudian bermasalah di sekolahnya gitu. Nah, bagaimana kita menanganinya ya? Yang pertama, kita harus save atau simpan dan laporkan semua bukti cyberbullying kepada orang dewasa. Jadi ketika kalian mendapatkan perlakuan cyberbullying, kalian harus menyimpannya sebagai bukti. Ya, jadi ketika suatu saat ini terjadi terus-menerus, kita laporkan. Ya, kemudian blok aja, ya, seperti di grup WA-nya atau akunnya, kita blok saja namanya. Kemudian talk ya, berbicara pada teman maupun orang dewasa yang kamu percaya dan dapat membantu menangani. Ya, kalian ceritakan orang tua, kakak. Kemudian log off, keluarlah dari situs-situs maupun percakapan di mana cyberbullying terjadi. Ya, jadi jangan bertahan di grup tersebut ketika di grup tersebut sudah melakukan istilahnya saling membuli. Kemudian, nah, jadi apa cyberbullying itu? Ya. Jadi cyberbullying adalah apa? Perilaku yang berulang untuk ditunjukkan untuk menyakiti dan membuat marah. Oke, ya. Coba nih. Jadi apa cyberbullying tadi? Membuli secara online di Online. media sosial. Oke, kalau ini ya, gimana bentuknya gimana? Jadi kita kalau membeli netizen sosial media Sosial media, ya. Jadi untuk mempermalukan mempermalukan ya. perilaku
mengintimidasi seseorang ya, supaya si orang kita terpojok. Oke ya, nah ya, jadi cyberbullying adalah baik secara langsung ya atau tatap maya ya sebetulnya bersamaan. Oke, nah hukuman pelaku cyberbullying, kalian pernah mendengar undang-undang ITE ya? Kalau kita lihat film tuh artis tuh yang terseret kasus ITE. Nah, kan sekarang sudah ada ya. Misalkan kita mengucapkan hal-hal yang negatif atau komentar negatif di media sosial, ada hukumannya ternyata. Ya, kalian harus paham ada undang-undang ITE namanya transaksi informasi elektronik. Ya, bagaimana hukumannya? Nah, ini ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dan dapat diakses informasi elektronik ya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah itu bunyinya. Jadi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang tercantum dalam pasal 27 seperti itu ya. Jadi ada hukumannya ya. Jadi kita memang harus bijak, harus hati-hati dalam memberikan komentar-komentar. Ketika orang tersebut tidak terima dengan komentar kita bisa dilaporkan ya. Nah makanya kan kalian kalau misalkan mendapat perilaku bullying, simpan screenshot sebagai bukti. Nah, oke. Nah tadi sudah ya tentang film cyberbullying. Nah ya, yang tadi juga sudah ya tentang pengertian cyberbullying. Nah oke. Dari apa yang kita lakukan hari ini ya, barusan Bapak sudah memberi penguatan bahwa cyberbullying adalah perilaku yang dalam bentuk hinaan ya melalui media sosial dan Instagram ya. Jadi bisa dipahami semuanya? bisa Ya. Kira-kira ada yang tahu hukuman atau pasal yang memuat mengenai cyberbullying itu atau perlindungan ini? Tadi Undang-undang ITE Pak. undang-undang ITE ya. Baik. Sebelum Bapak tutup dan Bapak akhiri, kira-kira ada kesan dan pesan mungkin dari siapa yang ingin memberikan kesan dan pesan setelah kita tadi bermain peran, kemudian kita saling berdiskusi. Kira-kira Kesannya sangat baik sekali untuk kita simak Pak. ya, Soalnya peristiwa yang sering kita alami itu harusnya buat saya pernah alami sendiri Pak. Itu sangat berdampak baik di sekolah maupun di keluarga. coba mungkin ada pengalaman ini sendiri, pernah punya pengalaman? Pernah. Contohnya seperti apa pengalaman? Contohnya seperti ketika saya presentasi, orang lain tidak memperhatikan saya, malah mengobrol dan mengajak temannya untuk tidak memperhatikan saya. Coba bagaimana kalau kondisi seperti itu? Yang bisa menjelaskan nggak? Masa tidak dihargai. Ya. Jadi timbul rasa down dari saya, jadi tidak percaya diri. Jadi akhirnya muncul Jadi tidak percaya diri. prestasi saya menurun pada drastis. Oke ya. Jadi kalian sudah paham apa itu terkait perundungan di dunia maya ya seperti itu. Jadi makanya kita harus menghindari hal itu. Oke ya. Oke, mungkin nanti kita next time akan membicarakan apa nih supaya yang ya kita bukan hanya sekali pertemuan karena ini kalian mungkin baru ya. Nanti kita mungkin akan membuat pertemuan, entah itu materinya. Silakan kalian menentukan sendiri ingin mengetahui tentang Ini tentang pelanggaran HAM. pelanggaran hak asasi manusia. Nah, boleh lah kita akan adakan pertemuan selanjutnya. Oke. Kalau tadi sudah memberikan pengalaman, ya mungkin ada yang baik mau disampaikan dulu silakan dari siapa yang ingin memberikan pengalaman atau ada yang pernah gitu. Pernah Pernah. waktu SMP dijamin kayak sama teman-teman sekelas dijamin dengan gara-gara hal sepele doang. Hal sepele. Contoh hal sepelenya apa? Eh, Kalau di media sosial gimana kira-kira pernah nggak kalian mendapat perlakuan cyberbullying? Alhamdulillah tidak pernah. Oke ya, alhamdulillah. Kalau tidak berarti kita sudah tahu kan dampak orang yang terkena cyberbullying itu. Kita jangan menganggap sepele dengan orang kan setiap orang perlu
punya perasaan dan hati yang berbeda. Ada yang mudah, ada yang memang tangguh dan kuat. Ya. Ya, tapi setidaknya kita harus hindari. Kalau ada teman yang melakukan seperti itu, ya kita harus bisa mencegahnya supaya karena ada hukumannya. Ya, ketika orang tersebut tidak terima, ya nanti kan bisa dilapor. Baik, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi, kemudian itu jawab ya pertanyaannya. Ya, nanti kalian isi. Ya, mulai seberbunyi. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Cukup. Alhamdulillah kita cukup ya, kita sudah melalui waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Baik, kita tutup saja mengenai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang kalian kemukakan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya. Baik, kita tutup dengan berdoa. Tidak semuanya. Sudah melakukan kegiatan ini, aku baiknya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya. Silakan kalian nanti bisa kembali kelas, isi LKPD-nya nanti. Ya, terima kasih semuanya sudah memenuhi tentang layanan. Bapak tutup saja dengan ucapan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah.